Dan experience ini sangat diperlukan bagi manusia untuk belajar mengenai kehidupan itu. Ya. Nah, semakin banyak experience-nya dan semakin banyak kita berkontemplasi diri, level of consciousness seseorang itu akan meningkat. Disitulah konsep transcendental yang dimaksud. Kan itu bisa terjadi transcendent ya, bisa terjadi dengan kita selalu mengelaborate, mengekspresikan seutuhnya tanpa judging, tanpa penghakiman. Ya. Jadi kalau ada musibah kan kita sering mengatakan, aduh Tuhan lagi tidak sayang dengan saya. Padahal sebenarnya kalau kita bisa mengambil maknanya, ya sebenarnya itu adalah proses pembelajaran buat kita. Ya dalam konteks ini bagaimana nih posisi seorang ulama zaman dulu yang namanya Syekh Siti Jenar ya, ketika ada orang datang ke dia menanyakan di mana Tuhan? Nah, Tuhan ada di sini. Di mana? Ya di depan kamu itu ya Tuhan, gitu. Jadi, tapi dia sama sekali tidak, ada yang mengatakan dia tidak sama sekali mengatakan bahwa dirinya itu identik dengan Tuhan, tapi dia hanya bagian aja gitu. Jadi ini satu pemikiran yang pada saat itu dianggap suatu pemikiran yang sangat bejat sehingga akhirnya dia dihukum mati. Tapi dalam konteks universal mind ini kayaknya ada satu hal yang bisa diterima secara rasio ya. Ya, tadi kembali lagi bahwa universe itu mempunyai berbagai reality dan realitasnya itu ada yang physical, ada yang non-physical. Ya, yang non-physical kita sebut tadi spirit, energi, yang physical kita sebut matter. Nah, sekarang pertanyaannya, universal mind ini keberadaannya di mana? Keberadaannya ada di mana-mana. Berarti dia juga ada di dalam diri kita. Ada di dalam diri you, ada di apa saja. Karena dia merupakan gabungan, totalitas dari semua level of kesadaran. Jadi kalau level kesadaran saya segini, level kesadarannya segini, berarti dia merupakan satu gabungan. Jadi kita ini, jadi saya bisa gambarkan ya universal mind seperti durian, ya ada durinya. Individu-individu ini adalah duri dari durian yang seutuhnya, right? Jadi kalau dia mengatakan Tuhan itu di mana? Ya di situ, ya itu durinya, itu bagian dari buah durian tersebut. Jadi buah duriannya itu adalah, dan durinya itu is all universal mind. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana manusia itu bisa berevolusi? Ya tadi saya sampaikan kita harus mengekspresikan seutuhnya. Tapi contoh yang paling gampang kalau kita ambil seperti baterai. Bung Gigin, ada positif, ada negatif. Ya. Tanpa ada kutub ini, tidak akan terjadi sirkuit, tidak akan terjadi kehidupan. Kalau dia positifnya sendiri, dia menyendiri jadinya. Kalau dia juga negatif menyendiri, tidak jadi apa, nothingness, menjadi nothingness. Nah, tapi ketika keduanya disatukan, maka dia akan terjadi sirkuit. Ya. Nah, kita bisa bayangkan bahwa yang kutub positif ini adalah the universe. Lalu kita bisa membayangkan yang di sini yang negatif adalah individu. Jika ada ekspresi dari individu terhadap universe ini, maka akan terjadi sirkuit. Ya, akan terjadi sirkuit sehingga universal mind itu bisa mengekspresikan, ya, bisa mengekspresikan apa yang ada di dalam mind tersebut. Jadi kehidupan manusia ini pun adalah ekspresi dari universal mind. Kehidupan binatang adalah ekspresi dari universal mind, tumbuh-tumbuhan, batu. Oleh karena itu, kalau dikatakan bahwa di dalam batu itu ada elemen dari universal mind, tidak keliru. Yang dikatakan oleh Siti Jenar, di manakah Tuhan? Dia menganggap Tuhan itu adalah universal mind. Ada di depan saya. Karena kita semua, atom-atom ini berasal dari universal mind. Karena di mind itu semua kesadaran yang ada, yang sudah ditemukan dan belum ditemukan berasal dari universal mind. Jadi kalau itu tidak salah apa yang dikatakan oleh Siti Jenar. Dia sudah melihat, bisa melihat berapa ratus tahun ke depan ya. Iya, dulu waktu Gus Dur masih sehat ya, Gus Dur almarhum masih sehat, itu juga banyak cerita. Saya dengar berulang kali dengar cerita seperti ini. Suatu saat Gus Dur misalnya di sini, tapi dia bilangnya di sana gitu. Terus kan kalau ditanya orang, loh katanya di sana, kok ada di sini? Loh, saya kan di sini tapi juga di sana. Buktinya saya tahu apa yang orang lakukan di sana, dia bilang gitu. Tapi dia bilang ini bukan sesuatu yang magic gitu. Ya ini bagaimana ini konsep universal mind ini menjelaskan hal-hal seperti ini? Apakah ini hanya sekedar bualan atau memang sesuatu yang mungkin terjadi ya seperti itu? Ya, kalau di universal mind
konsepnya semuanya berhubungan. Iya. Semuanya adalah satu. Seperti tadi buah durian tadi, semuanya adalah satu kesatuan. Tetapi kalau kesadaran, katakan tadi buah durian ada duri-durinya. Katakanlah kalau duri-durinya ini mempunyai kesadaran yang rendah, dia menganggap saya duri sendiri, ini duri sendiri, dan saya berbeda dengan kamu. Yang itu kita sebut ego, yang timbul ego. Nah, tetapi kalau kita sadar bahwa dia juga bagian dari saya, dan kita menjadi satu, ya, maka tidak ada perbedaan antara dia dengan saya. Einstein dan Podolsky membuat percobaan, dia mengambil elektron. Ya, satu elektron dibelah jadi dua, satu dikirim ke kanan, satu dikirim ke kiri. Lucunya apa? Kalau lokasi elektron yang satu diketahui, maka elektron yang lain juga pasti diketahui. Ya. Nah, kemudian elektron ini ternyata setelah dia studi, elektron dan gelombang itu ternyata menjadi satu paket yang disebut wave packet. Ya. Nah, dia mengatakan secara hipotetis, ya, yang menentukan gelombang ini atau wave ini menjadi sesuatu itu tergantung dari kesadaran kita. Nah, dia ambil misalnya kalau dia membelah wave packet itu menjadi dua dan dibungkus dalam kertas kado, satu dikirim ke Pak Gigin dan satu dikirim misalnya ke istrinya Pak Gigin. Pak Gigin kan nggak tahu isinya apa, tapi dia merupakan wave packet yang berasal dari satu wave packet yang dibagi dua, identik. Nah, ketika Pak Gigin menerima kado tersebut, Pak Gigin berpikir, apa ya ini? Barangkali jam tangan. Ketika Pak Gigin membuka kado tersebut, wave packet itu akan kolaps menjadi jam tangan. Akan menjadi reality. Jadi dari reality yang tidak terlihat, ya, yang non physical, dia menjadi physical. Jadi kesadaran sangat menentukan apa yang akan kita inginkan, apa yang akan terjadi. Kita bisa menarik itu, yang namanya law of attraction. Tapi itu baru setengah dari miracle. Istrinya Pak Gigin ketika dia menerima paket tersebut, ketika dia buka, apa yang akan dilihat? Dia akan menemukan jam tangan juga. Jadi apa yang dipikirkan oleh Pak Gigin juga akan terjadi di sini. Nah, demikian dengan penjelasannya Gus Dur. Apa yang dipikirkan oleh Gus Dur bahwa dia pergi ke sana, ya, wave package dia yang berubah juga bisa melihat apa yang ada di sana. Nah, tentunya ini hanya bisa dilakukan kalau kita sudah punya kesadaran yang tinggi dan menguasai tekniknya bagaimana melakukan itu. Sama dengan travel through time, di Amerika ada namanya Pegasus Project. Pegasus Project itu dia travel through time dengan memakai equipment. Tetapi ada orang yang namanya Ingo Swann, dia dengan remote viewing, dia travel through time tidak memakai equipment. Dia hanya memakai consciousness-nya, kesadarannya. Iya, oke. Jadi yang dimaksud oleh Gus Dur barangkali ini adalah kesadaran yang pergi ke sana, bukan dengan pesawat dia ke sana. Iya. Dan mungkin tidak secara fisik juga, tidak ya. Secara fisik. Ya, oke, menarik sekali Pak Richard. Oke, pemirsa dimanapun Anda berada, kami akan segera kembali setelah pesan-pesan berikut.